Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Darussalam, dimanapun kalian berada, apa kabar? Senang sekali saya Diana Mayasari bisa menyapa kalian semua di hari ini, tentu saja di Observasi Ramadan. Obrolan seru, bervariasi dan menginspirasi di bulan Ramadan. Tentunya di podcastnya SMA Islam Darussalam. Baik ya. Gitu. Oke, Miss Diana, di depan kita ini sudah hadir ya bersama kita semua. Betul. Boleh disapa dulu, Miss? Ya. Jadi hari ini kita sudah menghadirkan ke hadapan teman-teman semua di rumah siswa-siswa, ada juga alumni ya, yang pastinya punya cerita menarik buat dibagi. Jadi sebelum perkenalan nih ya, orang bilang kalau kita mau sukses itu pasti mengalami yang namanya jatuh, mengalami yang namanya gagal, mengalami yang namanya berdarah-darah. Nah, pendek kata, kalau nggak mau melakukan itu semua, nggak mau mengalami itu semua, jangan berharap mau jadi orang sukses, gitu kan ya Pak Agung ya. Nah, bicara tentang kesuksesan nih, hari ini kita sudah kedatangan teman-teman luar biasa ya, yang bisa berbagi pengalaman, yang bisa berbagi ilmunya, berbagi cerita ya. Bisa jadi inspirasi bagi. Betul. Kita kenalin dulu nih ya, Pak Agung ya. Dimulai dari yang paling kiri saya. Nah, ini adalah alumni SMA Islam Darussalam yang lulus tahun lalu ya. Nah, luar biasanya kakak yang cantik ini ya lulusnya lolos PTN-nya itu melalui jalur undangan, jalur SNMPTN. Wah, luar biasa. Beliau adalah Kakak Arifana Ismir. Sehat Ismir ya. Sehat. Assalamualaikum Kak Ismir, sehat-sehat ya. Cerita ya Bu ya, nanti bersama kita. Gimana puasanya lancar ya? Aman. Di sebelah Kak Ismir ada ini nih. Ini fresh graduate ya. Ini masih seger. Lulus tahun ini. Sebenarnya secara resmi belum ya, karena belum ada rapat kelulusan. Jadi kelas 12 IPS ya. Iya, IPS. Kelas 12 IPS yang alhamdulillah lolos ya SNMPTN di tahun 2022 ini. Wah, kita kasih aplaus dulu dong, luar biasa. Jadi di sini ada Dendra Aptanata Nugraha. Panggilannya apa? Apta. Kita Sehat, panggil Apta ya? kita sapa Apta ya. Jadi lolos tahun ini, benar ya? Benar, lolos tahun ini. Tahun ini luar biasa. Jadi nih, Apta ini teman-temannya tuh masih berjuang ya sampai nanti di bulan Mei kalau nggak salah ya. Mereka akan ada UTBK ya, tes tulis. Kemudian belum lagi nanti yang mandiri di bulan apa. Nah, Apta ini udah bisa kipas-kipas dia ya kan. Udah tenang karena udah terdaftar namanya di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Tepatnya di mana Apta? Di UNESA. UNESA itu apa sih? Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya ya. Mantap berarti ini ya, jauh kan ya. Jadi ambil jurusan apa nih, Tak? Jurusan Bisnis Digital. Bisnis digital. Wow, itu jurusan yang lagi booming ya tahun ini ya. Iya. Ya, Pak Agung, yuk kenalin yang satu ini luar biasa nih, baik. ada satu tamu kita lagi nih. Iya. Kalau tadi kita sudah mengenalkan nih ya, yang dari angkatan muda, ini angkatannya Angkatan muda. lebih tua, senior. Bukan tua, senior. Ada saudara Muhammad Hafizuddin ya, Al-Ghifari. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Tentu nanti kami mengharapkan cerita inspirasinya dari Insyaallah. Mas Siap Hafiz berbagi. ya. Oke. Mas Hafiz ini angkatan kelima ya. Angkatan kelima, dan sekarang ini Darussalam sudah angkatan meluluskan ke 15, berapa? ya. Apta 15 ya. Berarti selisihnya 10 tahun nih sama Apta nih ya. Iya. Jadi lintas generasi ini tentu Lintas nanti generasi. ada hal yang setidaknya menjadi satu inspirasi yang bisa diambil untuk semangat ya bagi Betul. kita semua
bagi adik-adik kelasnya juga ya, tentu ya Miss Diana ya. Betul sekali. Oke, baik. Gimana? Pak Agung mau nanya apa, mau minta cerita siapa dulu nih? Oke ya, baik. Kalau Ismir nih ya, Ismir sudah kurang lebih 2 tahun berarti ya di Semarang. Iya. Oke. Udah bisa ngomong Jawa nih? Belum, Pak. Belum ya, baik. Ismir gimana nih sampai dengan saat ini, perasaanmu? Sebentar dulu, seperti Ismir di Semarang. Di Semarang kuliah di mana nih? Kita pengen tahu juga Oh, nih, iya. ya kan? Ismir di Semarang itu lolos tahun lalu ya, Iya. lewat jalur undangan ya, SNMPTN ya. Di perguruan tinggi mana, jurusan apa? Di Universitas Negeri Semarang, Mm-mm. Prodi Ilmu Hukum. Oke. Prodi Ilmu Hukum. Wah, calon lawyer dong ya nih ya. Amin. Amin. Ya. Gimana Mir? Ada kesulitan tidak mempelajari bidangmu sekarang ini? Sejauh ini saya aman. Nikmati ya. Iya, enjoy. Oke. Tapi dengar-dengar dibuktikan dengan perolehan IP yang tinggi juga nih ya. Wah, luar biasa nih ya. Perlu dipertahankan juga nih prestasi seperti itu. Gimana? Ya. Boleh dong bocorannya? IP berapa nih terakhir nih? Sehingga jadi gini, karena Ismir di sana cukup berprestasi, itu menjadi menjadi catatan perguruan tinggi negeri tempat Ismir belajar di sana untuk membuka peluang bagi adik kelas. Jadi tahun ini persis ya, temennya Apta juga ya, satu kelas ya, Iya. ada yang lolos di jurusan yang Ismir ambil, di Ilmu Hukum UNES. Nah itu adalah tidak lepas dari perannya Ismir di sana gitu ya, prestasinya Ismir. Artinya Ismir sudah menorehkan prestasi sehingga perguruan tinggi percaya gitu kan sama prestasinya Darussalam gitu. Jadi terima kasih Ismir ya, udah bisa mempertahankan prestasi di sana. Jadi itu bisa membuka peluang buat adik-adik kelas gitu. Oke. Nah, Baik, Ismir, gimana nih? Ada hal yang suka duka pasti ada lah ya. Udah Pasti. 2 tahun di Semarang kan. Tentu apa sih yang dikangenin nih? Kalau hari ini kita ke Darussalam, apa yang dikangenin dari Darussalam ini? Mungkin jajan sama teman-teman kali ya, ngobrolnya apa Ah. segala macam ya, kayak gitu. Oke, ya. Di situ. Jadi Terus, pertemanan itu membekas tentunya pasti ya. iya sih, kerasa. Apalagi kan angkatan aku jumlahnya nggak banyak, jadi tuh malah lebih solid kerasa, ya. iya. Solid ya. Oke. Masih kok ada komunikasi dengan teman-teman lainnya? Masih kok, kemarin baru aja bukber. Oh, baru kemarin ya. Luar biasa ya. Oke. Nah, selain teman gitu kan, yang dikenang masa teman aja nih, ya kan? Kalau yang dikangenin gitu ya di Darussalam ini, waktu Ismir 3 tahun ya menimba ilmu di sini waktu itu, apa sih ada kesan yang sampai nggak terlupakan gitu kan? Mungkin kaitannya sama guru atau sama kegiatan ya, acara gitu yang pernah diikutin, atau sama pelajaran, gimana nih? Mungkin kalau sama guru lebih sampai sekarang ingat kalau dipanggil Pak Muhammad ke kantor sendiri. Kalau gitu. misalnya ada apa-apa gitu, kan hubunginnya ke aku gitu kan. Terus ya dipanggil sendiri sama Pak Muhammad, Pak Rahid, Bu Hani, yang kayak gitu-gitu, itu inget banget sampai sekarang. Kayak aduh, Jadi representatifnya kelas ya, suka dipanggil-panggil sama Iya, Pak Muhammad jadi- mewakili kelas gitu ya. iya, menghubungi Oke. jadi jembatan. Terus kalau misalnya untuk acara mungkin di Expo kali ya. Kan kelas 11 menurut aku pelajarannya mulai sulit lah ya. Terus pas Expo juga karena anggota panitianya sedikit, jadi kan ngerangkap divisi. Nah pas ngerangkap divisi itu kan ada kerja-kerja yang di divisi itu masing-masing tuh beda kan. Nah itu manajemen waktunya juga di situ ini banget sih, belajar dari situ banget. Iya. Oh, Belajarnya- jadi banyak yang bisa dipelajari dari Expo ya. Iya. Jadi kegiatan Expo itu adalah kegiatan lomba-lomba antar sekolah ya, waktu Iya. itu ya. Iya. Nah, itu banyak yang bisa dipelajari. Salah satunya adalah gimana berorganisasi dengan baik gitu ya, manage waktu, bekerja sama gitu ya dengan tim ya. Oke. Kalau itu Ismir nih, Miss. Sekarang coba nih kalau Apta nih ya.
Apta, kira-kira nanti yang bakal dirindukan nih oleh apa nih ya dengan teman-teman soal Darussalam ya, tentang kegiatannya ya, atau apa nih menurut Bapak? Itu kalau Ismir ya. Kalau saya sih kegiatannya LDKS Oh, LDKS. Wah, LDKS di mana? benar-benar seru-seru. di Anyer. LDKS itu latihan dasar kepemimpinan siswa, ya kan? Oke. Jadi Sempat ya Bu ya, sempat sempet sebelum pandemi ya, Oh, sebelum luar biasa. pandemi. Jadi gimana yang bikin kangen di LDKS itu apa? Yang bikin berkesan tuh. Berkesannya gimana ya? Jadi kita tuh ngerasain biasanya di rumah enak gitu kan. Kesana jadi Ini kok diajak hidup susah ya kan? susah. Jadi Gimana? belajar lebih menghargai gitu Oh. di rumah. Berarti nanti nih sebelum kelulusan kayaknya perlu ada LDKS sesi kedua ya. Kayaknya nggak perlu deh. Oh nanti di kampus nanti dia bakal dapat yang lebih LDKS. wah lagi gitu ya. Baik, kalau di waktunya Hafiz, LDKS juga sudah terlaksana kan ya? Ada sama Ada. Kanyer juga. Sama Kanyer juga Sama ya. Ada kesan yang sama nggak? Ke desa yang sama ya kalau saya, Nggak desa tahu. Cinangka. Oh, desa Cinangka. Sama. Ada kesan yang sama nggak nih soal LDKS ya? Iya, yang itu tadi pasti ya. Gitu. Nah, waktu itu juga perjuangannya lumayan menantang karena dari titik kita diturunkan bis itu sampai ke desa itu kita harus jalan dan Iya. itu menungkik ya. Iya. Udah itu medan juga Menanjak waktu ya. itu selain menanjak masih bebatuan, nggak tahu loh zamannya ini. Udah ada jalan. Udah. Ada jalan. Udah ada Kita jalan. dulu tuh masih batu-batu asli. Berarti tantangannya lebih, wah Lebih bisa ekstrim. juga ini, ekstrim juga ya. Udah bawa barang. Itu kalau jalan kaki berapa lama tuh ditempuh? Udah, saya nggak ingin. Pokoknya udah gitu. Kayaknya Biasa berjam-jam deh kayaknya ya. Berjam-jam Heeh. gitu. Kita kan sampai ada yang ya istirahat tuh ngejalan, ada yang pingsan. Pak Eki saya dulu inget, Pak Eki benar mandir pakai motor, mantau siapa yang kelelahan gitu kan, sambil bawa barang dari atas ke bawah, gitu, dari bawah ke atas gitu. Nggak Jadi- kebayang sih itu. Bayang ya akhirnya. Ekstrim Ada juga. Jadi- pengalaman yang luar biasa juga tuh Miss ya. Tapi ini gini, Hafiz. Sesuai yang kita juga pahami ya, Hafiz ini kan punya pengalaman yang luar Benar, biasa benar, ya. benar, Apalagi benar. Hafiz juga ini belum lama nih di Indonesia ya, setelah Betul. dari Jadi, negara mana Miss? jadi setelah lulus, Hafiz melanjutkan kuliah gitu ya. Kemudian di tempat kuliah dapat beasiswa ya, kalau nggak Iya. salah ya, untuk melanjutkan ke S2 gitu. Iya. Untuk melanjutkan S2-nya di di Taiwan gitu. Nah, Berapa lama kita di Taiwan Hafiz? Di Taiwan 3 tahun. 3 tahun ya. Nah, dari pengalaman tadi ya, kalau di sekolah waktu sekolah kan ada LDKS gitu, itu kerasa positif banget nggak sih buat kemudian ketika Hafiz terjun di dunia kuliah gitu dan seterusnya gitu? Iya, betul. Ada jejaknya lah ya, ada dampaknya. Ada dampaknya. Itu tadi pertama kan kita bisa menghargai kehidupan ya. Kita ya alhamdulillah orang kota biasa hidup enak gitu. Di rumah apa ada gitu. ya Bangun udah ada tidur sarapan. di spring bed Gitu, empuk spring gitu bed, ya. kan. Kemudian ya di luar negeri kita kurang lebih sama kehidupan, artinya di sana kan kita jadi orang asing gitu ya, di rumah orang, dan kita juga harus beradaptasi dengan situasi yang tidak sebagaimana adanya di rumah gitu kan. Tidur di alas kayu gitu kan, terus masak juga harus bakar kayu dulu gitu. Oh, Harus gitu? hitam-hitam, iya tempat saya gitu. Oh, luar biasa pengalamannya. Tradisional banget. Emang ada beberapa rumah udah agak modern di sana. Ya udah ada kompor, gas. Kalau tempat saya memang masih dapurnya itu gabung sama tanah gitu. Tempat masaknya masih pakai tungku, pakai api. Sama teman saya si Padel dulu tuh. Kita dipasangin di situ ya, tidur bareng. Tapi memang ditempatkan di situ atau milih? Ditempatkan di situ, Oh, ya gitu. udah dibagi-bagi gitu kan. Nah, ketika di luar negeri ya itu tadi ya, kemandirian itu terbangun dari situ. Nggak mau kan mental Acting bertahan hidupnya terbentuk lah kira-kira gitu. Tapi bisa diceritakan nggak di Taiwan sendiri nih Aktivitasnya. Hafiz tuh begitu ya. Ya, Berkegiatan gimana? Selain gitu belajar kan? ya, selain belajar. tentunya. ya saya sebenarnya memang tipikal bukan orang yang suka duduk lama di ruangan gitu ya. Jadi udah selesai kelas
keluyuran gitu, tapi dalam hal yang positif. Pengen nyari pengalaman lah, saya pengen belajar dari banyak orang sekitar, lingkungan segala macam. Suka tantangan ya, Fis ya. Ya tantangan ya. Pengen nyerap aja sih, ada pengalaman orang lain apa sih yang bisa saya aplikasi gitu, Nah, kalau akhir pekan kita sempatkan waktu untuk ke masjid ya, karena kebetulan lingkungan kita kan jauh dari komunitas. Di kampus saya orang Islamnya sedikit lah waktu itu. Nah itu dia, jadi minoritas ya kan, di Ya. sana kan minoritas, gimana tuh bisa tetap konsisten ya dengan ajaran yang udah pernah diberikan gitu ya, di sekolah, di kuliah gitu ya, biar bisa konsisten. Bahkan kalau nggak salah nih Hafiz malah aktif dalam bidang itu gitu ya. Aktifnya di mana nih Bu? Sepertinya perlu juga nih ya. Punya banyak pengalaman ya, kaitannya dengan keagamaan atau keorganisasian kepemudaan juga gitu ya, Fis ya. Nah, coba gimana cerita? Ya, alhamdulillah dulu saya sempat dipercaya jadi ketua PPI kampus ya, jadi PPI. Apa tuh, Fis, PPI? Oh ya, Perkumpulan Pelajar Indonesia. Oh iya. Perkumpulan Pelajar Indonesia Taiwan, tapi untuk kampus saya. Kemudian juga jadi BPH juga sih di pusat ya, sebagai dewan pembina, dewan pengawas. BPH apa tuh? PPI juga. Oh, PPI. Badan Pengurus Harian PPI, tapi dewan pengawas, dewan pengawas gitu. Jadi double tuh, PPI kampus sama di pusat juga. Itu untuk di bidang kepemudaan lah. Kalau di keseharian atau humas, hubungan masyarakat ya itu tadi. Di akhir pekan saya ada waktu itu ikut Formit ya, Forum Mahasiswa Muslim di Taiwan, Forum Mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan. Nah, ada departemen namanya Mualaf Center dan saya dipercaya untuk memimpin divisi itu. Jadi setiap hari Minggu itu di Masjid Taipei Grand Mosque namanya, Masjid Agung Taipei. Ada kegiatan kita menyambut turis-turis lokal ataupun internasional yang lagi berkunjung lihat-lihat masjid, atau pengen cari tahu tentang Islam kayak gitu. Dan nggak cuma kumpulan Formit ya, tapi juga ada orang lokal juga, muslim lokal atau muslim dari berbagai mancanegara gitu. Luar biasa ya pengalamannya ya. Jadi istilahnya nih kalau mau memilih gitu ya, generasi sekarang kan banyak tuh ya. Oke, belajar, cuman udah itu aja, belajar aja. Dia selebihnya milih untuk rebahan gitu ya kan generasi. Tapi Hafiz ini luar biasa gitu ya. Dia memilih untuk berkeliaran gitu ya. Tidak rebahan gitu ya. Jadi pengalamannya juga jadi banyak ya. Dan itu kan ada kepuasan sendiri ya. Alhamdulillah betul. Apta gimana nih Apta? Tadi sudah sharing pengalaman ya dengan Kak Hafiz ya. Ini harapan Apta sendiri nih nanti saat nanti Apta sudah kuliah di Indonesia. Istilahnya kalau Kak Hafiz nih udah itu ya pengalamannya udah sekian tahun, Apta baru mau memasuki nih dunia kampus gitu kan, belum terlalu punya gambaran kali ya. Cuman pasti ada kan harapan gitu ya. Nanti di kampus mau kayak gimana nih gitu kan, rencananya nih mau berperforma kayak gimana nih gitu kan. Kalau saya sih rencananya ntar di kampus ya paling ikut apa namanya, organisasi gitu, tapi masih belum tahu juga mau ikut yang mana. Ya, belum tahu nanti adanya apa, yang menarik apa gitu ya. Bahaya buat mengembangkan diri ya. Apta ya, oke, bagus tuh Apta ya. Sama rencananya sih juga pengen bikin bisnis gitulah sekalian waktu kuliah. Betul, sesuai dengan jurusannya. Nah, bisnis digital, jadi dia nggak mau nunggu lulus dulu ya untuk memulai berbisnis gitu ya. Luar biasa ya. Oke ya. Nah, sekarang ke Ismir nih ya. Oke, Ismir ya. Ismir, ini kan sudah berlangsung 2 tahun ya. Yang jadi pertanyaan kita tuh sebetulnya Ismir punya sesuatu apa sih yang ingin capai nih di yang masa yang akan datang selepas kuliah? Kalau untuk mau sekarang ke Taiwan juga atau gimana? Kalau untuk sekarang kan keinginan buat berorganisasi sama teman-teman yang lain udah tercapai. Mungkin untuk di semester yang akan datang pengen lebih nyari ke akademiknya, karena kan majornya di organisasi udah nih, di non akademiknya. Nah, semester depan atau
pas tahun depan pas semester genap mungkin pengen lebih ke beasiswa atau ke pertukaran pelajar, betul, pengen betul. lebih ke akademiknya situ, atau mungkin lebih pengen ke lomba-lomba yang latihan sidangnya kayak gitu. Oh jadi ada ya lomba-lomba seperti itu ya? Ada Bu, kemarin baru aja kan ikut juga. Oh, Nah itu gitu. bikin berkas yang setinggi 2 meter, 1,5 meter. Yang setebal gini ya? Iya, itu sampai subuh. Tapi tetap dinikmatin Nah, enggak? tadi Ismir bilang kalau pencapaian organisasi udah nih gitu. Iya. Aktif di mana kemarin di organisasi Di itu? BEM. Di BEM. alhamdulillah. Posisinya apa nih di BEM nih? Di Sekretaris Kementerian Dalam Negeri. Oh, keren, Jadi keren, nanti keren. calon menteri dalam negeri juga. Amin. Amin juga. Suka demo-demo nggak? Biasanya kalau mahasiswa ya nggak bisa ngelihat ada ini fenomena sedikit gitu kan, Iya. pengen ikutan gitu. Kebetulan kalau misalnya masalah demo mungkin ngikut di kajiannya aja. Kalau di aksinya mungkin enggak, soalnya dari orang tua juga kan kayak udah Itu ya. diwanti-wanti nggak usah. Nggak Tapi itu usah. bukan berarti apa istilahnya antipati terhadap isu-isu yang bukan ada di berarti- sekitar. Iya, bukan berarti nggak punya Oke. simpati empati sama keadaan Iya, sekitar. iya. Baik. Nah, ini menarik ya ketika obrolan mereka punya pengalaman masing-masing soal itu ya di kampusnya gitu. Ini kalau boleh tahu lebih jauh lagi nih, sebetulnya apa sih yang perlu jadi perhatian untuk masa sekarang gitu ya? Kalau dari versi Hafiz, apa yang mestinya diperhatikan bagi generasi muda nih ya? Itu apa sih? Dengan pengalaman Hafiz tentu ya? Iya. Gimana Mas? Kalau saya coba observasi gitu. Ya, gimana Tapi gitu? bukan obrolan Barusan tadi ya? Ini beneran observasi. Observasi pengamatan. Observasi yang Aja sebenarnya ya? Pengamatan. Iya, oke, gimana tuh? Iya. Akhlak ya atau moral kita ini udah sangat tipis gitu Oke. zaman sekarang. Jadi perlu ada gerakan di mana kita kembali kepada mendirikan atau membangun lagi moral ini. Gampangnya gini lah, kita kalau nyanyi lagu Indonesia Raya kan ada tuh baitnya ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Oke. Tapi kalau kita lihat realitas sekarang, malah orang sibuk bangun bangunan, bangun jalan, bangun infrastruktur gitu. Bukan jiwanya ya? Bukan manusianya, bukan jiwanya gitu. Ini yang apa namanya saya perbandingkan kayak waktu hidup di Thailand itu dari kecil itu pendidikan di sana itu luar biasa gitu. Saya sempat karena kampus dekat sekolah SMP. Nah, saya mau belanja ceritanya ke pasar itu jam 7:30 pagi itu pas pada masuk. Jadi itu udah ada anak-anak itu udah ada petugas piket yang udah kedapatan hari itu dan guru itu mantau. Jadi nyapu depan sekolah itu udah nyapu di sekeliling sekolah lah gitu. Wih, seru. Keren juga. Jadi itu jadi satu kebiasaan. Iya, positif ya? Iya. udah ini. Jadi gitu ya. dibentuk, ditanam, iya. dibentuk, Jiwanya itu dibentuk nah, gitu kan. dari pendidikan itu ya, Iya, dari sekolah kan, ya. iya. Itu di Taiwan ya. Kita biasanya di Jepang kalau lihat di video, kalau saya lihat langsung di Taiwan kurang lebih sama gitu. Sama ya. Dan saya juga masuk ke sekolahan itu kan kita lihat bagaimana guru ngajar. Artinya emang dari kecil itu pendidikan moral itu udah dibangun dulu sebelum keilmuan ya. Oke. Sebenarnya ini ajaran Islam gitu kan. Adab dulu baru ilmu gitu. Iya, betul. Nah, di sana tuh udah dipraktekin gitu. Makanya nggak heran sih kayak di sana misalnya infrastruktur itu memang ditujukan untuk manusia gitu, pengguna jalan. Kalau di sini mohon maaf gitu ya kan, yang punya kendaraan berasa lebih raja gitu daripada orang jalan gitu. Orang jalan, Iya. belum tentu ya. Oke. Nah, Berarti jadi itu ya. Ya ini lebih ke Bangun. adab tuh moral ini yang perlu diperhatikan lagi sih. Keren ya. Ya. Jadi Atta, gimana Atta? Siap menghadapi membangun jiwa, Siap loh, badan siap. dan jiwa ya, bukan hanya badan dan jiwanya, siap ya? Siap. Kira ya. Ismir tentu tantangan banyak sekali nih Mir ya kan. Iya. Oke. Gimana Mir? Siap ya untuk hal itu? Kalau versi Ismir gimana? Siap. Siap. Aman. Aman. Sejauh ini aman. Sejauh ini aman. Oke.
Saya kira ini obrolan memang kalau mau Obrolan lebih banyak lagi sebenarnya sebenarnya pengen banyak banget hal ya, ngulik yang lagi ya. Hafiz diulik ini lagi sebenarnya gitu ya. kalau dituangkan dalam itu wah udah masih berjam-jam ya butuh ya untuk itu mengulik ya. begitupun Tapi harapan Ata sayangnya ya. waktu kita udah tinggal beberapa menit lagi, ya kan? Jadi ini mungkin untuk closing statement gitu kan, untuk closing statement dari ya mungkin ya kita minta dari yang lebih berpengalaman lah ya, Hafiz. Oke, tadi udah ini ya udah disampaikan ya pesannya gitu kan buat adik-adik ya, buat generasi sekarang gitu. Nah, kaitannya dengan keinginan untuk tadi kan moral ya, akhlak ya. Tapi kalau kaitannya dengan akademik atau organisasi gitu ya, atau keterlibatannya dalam kancah internasional gitu ya. Sekarang kan banyak yang ininya udah cukuplah di dalam negeri aja gitu. Ada buat penutup aja nih, buat closing statement, ada pesan nggak ke adik-adik nih yang sedang mendengarkan nih dimanapun berada? Ya untuk itu ketika kita udah kenal sama diri sendiri gitu ya, khususnya identitas diri, terus juga identitas bangsa sendiri ya, itu maka soal akademik, soal kegiatan kita di kancah internasional itu otomatis berkembang sendiri. Karena yang saya pelajari, yang saya amati itu orang-orang yang bisa masih muda udah go internasional itu karena dia udah kenal dirinya gitu ya. Betul. Dia udah nggak mikirin ocehan orang, artinya ketika orang kita berbeda itu kan pasti ada ntar omongan gitu kan, pasti udah ada tantangan gitu ya. Contoh nyata aja yang kita hadapi sekarang ini di negara gitu ya, ini Cina gitu. Kenapa Cina sekarang bisa bangkit? Karena mereka bangga dengan budaya dan apa adanya yang mereka punya gitu, bukan ngikut-ngikut di luar negara itu ya. Apa artinya tuh latah gitu ya, latah dengan kebiasaan orang, budaya orang. Nah, ya wajar aja mereka sekarang namun ya, ada di Indonesia padahal budaya ini banyak gitu, di Indonesia luar biasa. Yang saya rasa pas di Thailand itu orang kan jadi heboh, wah Indonesia bahasanya banyak, terus beragam budaya, suku. Nah ini malah justru kebalik, di sana itu kita jadi nggak pede bawa budaya sendiri gitu. Ini ya, untuk di generasi muda gitu. Nah ini yang justru salah gitu, sebaliknya itu. Nah dipertahankan itu, maka insya Allah yang lain-lain itu ngikut gitu. Bukan kita yang malah ngikut-ngikut. Gitu. Baik. Betul. Oke, Miss, ini dari apa yang mereka ceritakan setidaknya nih jadi satu gambaran ya bahwa kita ini SMA Islam Darussalam komitmen ya untuk kalau istilah Hafiz tadi tidak hanya membangun badan ya, tapi juga membangun jiwanya. Betul. Oke, ya. Jadi ini tantangan juga nih buat guru-guru di sini ya. Gimana karakter itu tetap konsisten kita menjadi perhatian kita ya. Yang selama ini memang sudah menjadi perhatian kita ya. Tentu. Betul. Oke. Mungkin closing statement, closing Pak Agung. Iya, luar biasa obrolan kita dan tentu banyak hal yang mudah-mudahan menjadi satu inspirasi untuk kita semua, dan ini semua menjadi satu hal yang patut terus diperjuangkan karena kita berbicara tentang bagaimana kebaikan itu terus disebarluaskan. Mungkin itu saja dari saya, dan juga ini saya sebetulnya co-host ya, kalau hostnya. Ya, jadi kita mau tutup sesi ini ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tonton terus ya channel YouTube SMA Islam Darussalam, tonton terus podcastnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar SMA Islam Darussalam, generasi muda bangsa dan agama, dengan semangat cita-cita yang tinggi, siap untuk mengukir prestasi. Kami pelajar SMA Islam Darussalam, generasi amanah, profesional dan berprestasi, memupuk kepribadian yang mandiri, cerdas, terampil dengan akhlak Islami. Dengan bismillah
kami akan selalu awali menuntut ilmu. Niat ikhlas tulus dan suci dengan bismillah. Kami akan selalu awali akhlak mulia. Jadi bekalan yang utama berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. SMA Islam Darussalam kobarkan semangat untuk menggapai cita mulia. Di SMA Islam Darussalam insya Allah jadi gerbang penghantar cita kami. Di SMA Islam Darussalam kobarkan semangat untuk menggapai cita mulia. Di SMA Islam Darussalam insya Allah jadi gerbang penghantar cita kami. SMA Islam Darussalam